Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga keadaan kita semua pada hari ini baik-baik saja ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang program linear, yaitu tentang membuat model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika dari setiap permasalahan program linear secara umum terbagi menjadi dua komponen, yaitu fungsi tujuan Z sama dengan f x, y sama dengan ax tambah by. Fungsi tujuan di sini adalah fungsi yang kita gunakan untuk memaksimumkan atau meminimumkan, tergantung dengan konteks soal sendiri. Pada kasus untuk memaksimumkan, biasanya memaksimumkan pendapatan, misalkan memaksimumkan keuntungan penjualan. Untuk meminimumkan, biasanya untuk meminimumkan biaya produksi. Kemudian komponen yang kedua yaitu fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Kemudian kita bahas tentang langkah-langkah membuat model matematika. Yang pertama, baca soal dengan cermat dan misalkan. Nah, yang dimisalkan di sini adalah variabelnya. Biasanya yang dimisalkan adalah produknya atau sesuatu yang memiliki harga. Nah, di sini kita misalkan dengan x dan y. Kita di sini menggunakan dua variabel. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nanti kita akan bahas pada contoh soal. Kemudian yang kedua yaitu susun pertidaksamaan. Susun pertidaksamaan berdasarkan kendala pada soal. Kemudian yang ketiga yaitu susun fungsi tujuan. Susun fungsi tujuan berdasarkan apa yang hendak dioptimumkan. Ciri-ciri tanda ketaksamaan yang digunakan. Nah, jika kita membaca pada soal terdapat kata-kata seperti berikut. Untuk tanda kurang dari sama dengan jika terdapat kata-kata tidak lebih dari maksimal, maksimum, sebesar-besarnya, atau paling banyak, maka tanda yang digunakan adalah tanda kurang dari sama dengan. Dan jika pada soal terdapat kata-kata tidak kurang dari minimal, minimum, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, atau paling sedikit, maka tanda ketaksamaan yang digunakan adalah tanda lebih dari sama dengan. Nah, kita langsung membahas ke contoh soal. Soal yang pertama. Seorang pedagang roti membuat dua jenis roti. Roti A memerlukan 200 gram tepung dan 150 gram mentega. Roti B memerlukan 400 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia adalah 8 kg dan mentega yang tersedia adalah 2,25 kg. Serta harga jual roti jenis A adalah Rp1.500 per buah dan roti jenis B Rp6.000 per buah. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut beserta fungsi tujuannya. Nah, tadi hal pertama yang kita lakukan adalah memisalkan. Di sini kita memisalkan X sebagai roti A dan Y sebagai roti B. Kenapa? Karena bisa kita lihat di soal yang memiliki harga adalah roti, yaitu roti jenis A dan roti jenis B. Roti A memiliki harga 7.500 dan roti B memiliki harga 6.000. Sehingga kita memisalkan X sebagai roti A dan Y sebagai roti B. Kemudian kita memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel seperti pada layar untuk memudahkan penghitungan pertidaksamaannya nanti. Nah, di sini kita memasukkan variabel. Variabelnya apa? Roti A ke sini dan roti B ke sini. Setelah kita memasukkan variabel, kita mencari kendala. Kendalanya apa? Kendala kita yaitu tepung kita terbatas dan mentega kita terbatas. Sehingga kendalanya adalah tepung dan mentega. Dan perlu diingat bahwa satuan yang digunakan harus sama. Nah, kita ke kendala yang pertama yaitu tepung. Kita lihat tepung untuk roti A berapa gram? 200 gram. Kita tulis 200x berarti.
Kemudian tepung untuk roti B. Tepung untuk roti B yaitu 400 gram. Berarti kita tulis 400 Y. Berapakah kapasitas maksimal dari tepung atau persediaan maksimal dari tepung? 8000. Ingat, satuan yang digunakan harus sama. Karena di sini kilogram, kita ubah menjadi gram. Sehingga di sini menjadi 8000. Sudah? Kita lanjut ke kendala yang kedua, yaitu mentega. Mentega roti A yaitu 150 gram. Berarti kita tulis 150x. Kemudian mentega untuk roti B yaitu 50 gram. Kita tulis 50Y. Berapakah kapasitas maksimal dari mentega atau persediaan maksimal dari mentega? Yaitu 2,25 kg. Nah, 2,25 kg di sini kita ubah menjadi gram karena satuannya harus sama. Menjadi 2250. Nah, di sini kita lanjut untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Kita lihat untuk kendala tepung 8.000 gram di sini merupakan persediaan maksimal. Persediaan harus lebih besar daripada bahan yang digunakan, iya kan? Sehingga tidak mungkin bahan yang digunakan lebih dari persediaan. Sehingga tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Sehingga bisa kita tulis 200x tambah 400y kurang dari sama dengan 8.000. Ini kita bagi 200 ke dua ruas menjadi x tambah 2y kurang dari sama dengan 40. Ini kita dapat pertidaksamaan yang pertama. Lanjut untuk kendala yang kedua yaitu mentega. Persediaan maksimal adalah 2250 gram. Sama seperti di tepung tadi, ini merupakan persediaan maksimal sehingga kapasitas atau persediaan harus lebih besar daripada bahan yang digunakan sehingga tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan, sehingga bisa kita tulis menjadi 150x tambah 50y kurang dari sama dengan 2250. Kita bagi 50 ke kedua ruas menjadi 3x tambah y kurang dari sama dengan 45. Nah, kita lanjut ke kendala x dan y. Bisa kita lihat karena banyaknya roti A dan roti B itu kan tidak mungkin negatif. Tidak ada banyak roti B berapa? Negatif 1 kan tidak mungkin. Makanya untuk kendala x dan y adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Karena banyaknya roti A masih mungkin 0 dan banyaknya roti B masih mungkin 0. Yang tidak mungkin adalah negatif. Ini adalah kendala untuk x dan y. Selanjutnya yaitu fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan di sini adalah karena berkaitan dengan harga jual, maka fungsi tujuannya adalah 7500x tambah 6000y. Karena yang memiliki harga tadi adalah roti jenis A seharga 7500 dan roti jenis B berharga 6000, sehingga fungsi tujuannya adalah seperti berikut. Fungsi tujuan ini berguna untuk apa? Nanti setelah kita mendapatkan banyaknya roti A dan roti B yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, banyaknya roti A dan roti B dimasukkan ke dalam fungsi tujuan ini, sehingga pedagang dapat menghitung berapa penjualan maksimalnya. Jadi model matematika untuk permasalahan nomor 1 adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 40, 3x tambah y kurang dari sama dengan 45, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dengan fungsi tujuannya adalah fx, y 7500x tambah 6000y. Bagaimana? Apakah sudah paham? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah angkutan umum paling banyak dapat memuat 50 penumpang. Tarif untuk seorang pelajar dan mahasiswa atau umum berturut-turut adalah Rp1.500 dan Rp2.500. Penghasilan yang diperoleh tidak kurang dari Rp75.000. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut beserta fungsi tujuannya. Sama seperti soal nomor 1 tadi, yang pertama kita memisalkan X adalah pelajar dan Y adalah mahasiswa atau umum. Kenapa? Karena yang memiliki harga adalah pelajar. Pelajar dikenakan tarif
Rp1.500 dan mahasiswa atau umum dikenakan tarif Rp2.500, sehingga kita memisalkan variabelnya sebagai itu. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang sama seperti pada soal nomor 1. Kita masukkan di sini pelajar dan di sini mahasiswa atau umum. Kemudian kendala. Di sini kendalanya adalah penumpang karena angkutan umum tersebut paling banyak dapat memuat 50 penumpang. Kendala yang pertama yaitu penumpang, dan kendala yang terakhir yaitu penghasilan. Penghasilan yang diperoleh tidak kurang dari 75.000. Berarti kendala yang kedua yaitu penghasilan. Kita masukkan ke tabel berikut. Penumpang untuk pelajar kita misalkan X dan mahasiswa atau umum Y. Kapasitas yang tersedia yaitu 50. Kemudian untuk kendala penghasilan, harga untuk pelajar yaitu 1.500. Sehingga kita tulis 1.500X. Dan untuk mahasiswa atau umum 2.500, berarti kita tulis 2.500Y. Kapasitas atau persediaan di sini adalah 75.000. Sehingga kita tulis di sini 75.000. Untuk kendala yang pertama yaitu penumpang, kapasitas 50 orang merupakan kapasitas maksimal dan tidak mungkin lebih dari itu. Maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan, sehingga bisa kita tulis X tambah Y kurang dari sama dengan 50. Untuk kendala yang kedua yaitu penghasilan tidak kurang dari 75.000. Berarti penghasilannya adalah minimum 75.000. Karena di sini menggunakan kata minimum tidak kurang dari, maka tanda yang digunakan adalah tanda lebih dari sama dengan. Sehingga pertidaksamaannya bisa kita tulis menjadi 1.500X ditambah 2.500Y lebih dari sama dengan 75.000. Kita bagi 500 ke kedua ruas menjadi 3X tambah 5Y lebih dari sama dengan 150. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Banyaknya pelajar dan mahasiswa atau umum tidak mungkin negatif. Ya, pasti tidak mungkin negatif kan, banyaknya orang. Maka kendala untuk X dan Y adalah X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Untuk fungsi tujuan, karena di sini membahas tentang harga, tentang tarif tiket, maka fungsi tujuannya adalah harga dari pelajar tambah harga dari penumpang mahasiswa atau umum, sehingga fungsi tujuannya adalah 1.500X tambah 2.500Y. Jadi model matematikanya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 50, 3X tambah 5Y lebih dari sama dengan 150, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Dengan fungsi tujuannya adalah 1.500X tambah 2.500Y. Bagaimana? Apakah masih ada yang belum paham? Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal yang terakhir. Sebuah pesawat terbang memiliki tidak lebih dari 60 tempat duduk. Muatan bagasi setiap penumpang untuk penumpang kelas utama dibatasi 30 kg dan untuk kelas ekonomi dibatasi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1,5 ton. Jika harga tiket untuk setiap penumpang kelas utama adalah Rp600.000 dan untuk kelas ekonomi adalah Rp450.000, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut beserta fungsi tujuannya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, pertama kita memisalkan X sebagai kelas utama dan Y sebagai kelas ekonomi. Karena yang memiliki harga adalah, yang membedakan dari keduanya adalah harga dari kelas utama dan kelas ekonomi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel X sebagai kelas utama dan Y sebagai kelas ekonomi. Kendala yang pertama yaitu bisa kita lihat di sini, yaitu kendala tempat duduk, yaitu kendala penumpangnya tidak lebih dari 60. Dan kendala yang kedua yaitu bagasi. Pesawat hanya memiliki maksimal bagasi 1,5 ton, sehingga kendala yang kedua yaitu bagasi. Nah, untuk kendala penumpang bisa kita tulis di sini sebagai X, dan Y kapasitas atau persediaannya 60 tempat duduk. Dan untuk bagasi kelas utama di sini 30 kg
berarti kita tulis di sini 30X. Kelas ekonomi 20 kg berarti kita tulis 20Y. Kapasitas bagasinya adalah 1,5 ton. Ingat, satuannya harus sama semua. Jika di sini kilogram, maka kita ubah menjadi kilogram, menjadi 1.500 kg. Untuk kendala pertama yaitu penumpang. Kapasitas yang tersedia yaitu 60 orang, yang merupakan kapasitas maksimal dan tidak mungkin lebih dari itu. Maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda kurang dari sama dengan. Sehingga pertidaksamaan untuk kendala penumpang adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Untuk kendala yang kedua yaitu bagasi, kapasitas yang tersedia yaitu 1,5 ton atau 1.500 kg yang merupakan kapasitas maksimal dan tidak mungkin lebih dari itu. Maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Sehingga pertidaksamaan untuk kendala bagasi adalah 30X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1.500. Kita bagi 10 ke kedua ruas menjadi 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 150. Sama seperti soal sebelumnya, karena banyaknya penumpang dan berat bagasi tidak mungkin negatif, maka kendala untuk X dan Y adalah X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya di sini adalah harga dari kelas utama dan harga dari kelas ekonomi, yaitu 600.000 X tambah 450.000 Y. Jadi, model matematika untuk permasalahan ini adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 60, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 150, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuannya adalah Fx, Y 600.000 X tambah 450.000 Y. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian sudah paham ya. Jika ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan saja. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.